tujuannya adalah teman-teman dari ketua Pokja maupun grup ini eh, tidak perlu terlalu khawatir untuk pencatatan maupun hasil rapatnya. Yang take care itu kami, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa fokus terhadap penyelenggaraan rapatnya. Nah, peran dari Uber itu tidak mengambil alih dari peran Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena kemarin saya sudah sampaikan ke Pak Jor sama ke tim perumus bahwa teman-teman Uber ini kan bukan yang paham betul mengenai apa yang terjadi, ya. Tetapi kami itu bisa membantu dalam konteks merecord, mencatat, menganalisa, memasukkan ke dalam bentuk prioritas masalah, gitu ya. Itu bisa kita lakukan. Nah, tetapi ketika grup itu ada diskusi, maka masing-masing ketua grup itu yang akan melakukan yang menjadi leader. Nah, untuk itu kemarin saya sudah buatkan masing-masing dari masing-masing Pokja, ya bukan masing-masing grup tapi masing-masing Pokja itu brief sheet, ya. Briefing sheet ini tujuannya adalah menjadi guidance untuk Bapak Ibu sekalian ketika akan melakukan diskusi. Nah, cuman permasalahannya bagaimana nanti diskusinya akan berjalan, tentu saja akan bergantung dari para Bapak Ibu sekalian yang sebagai leader. Sebagai contoh misalnya begini, kemarin kebetulan Pak Novan itu menjadi bagian dari diskusi kita siang kemarin. Pak Novan itu sudah siap dengan rencana apa yang akan didiskusikan di grup nanti. Jadi nanti akan mengundang siapa, kalau perlu mengundang ya. Kalau perlu mengundang siapa orangnya, perlu juga, boleh juga kalau misalnya Bapak Ibu perlu ada apa namanya eh, eh, speaker dari lain, dari pihak luar. Kalau perlu ya, kalau kebetulan mungkin perizinan perlu membahas mengenai apa-apa sudah selain briefing sheet yang sudah saya sampaikan itu sudah direvisi sama Pak Novan dan Hazard, karena memang briefing sheet yang saya buat itu sifatnya kan bukan final, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk bisa menjadi bahan yang benar-benar bisa dijalankan, Bapak Ibu perlu membaca dan merevisi dan kemudian menyesuaikan. Ya, tadi Pak Dwi menyampaikan bahwa ini temanya bisa dirubah nggak? Boleh ya, walaupun nanti Bapak bisa nanti di Brexit itu juga muncul sebetulnya. Nah, nanti penguatan yang disampaikan Pak Dwi tadi bahwa kita akan fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan support perwakilan untuk lifting. Nah, itu bisa, Pak. Jadi masing-masing itu akan menyempurnakan dari proses itu. Nah, lalu modelnya itu juga tergantung Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu sekalian akan model diskusi panel, FGD, ya FGD itu artinya kayak ada yang presentasi, lalu ada yang men-challenge, lalu dan seterusnya itu dari Bapak Ibu sekalian itu yang. Nah, briefing sheet itu hanya memberikan satu gambaran umum, tetapi pada saat dieksekusi bisa saja Bapak bisa membuat draft itu menjadi final dan dirubah. Misalnya contoh lagi mengenai PPM dan security, ya. Pak Roy itu misalnya, tapi setahu saya Pak Roy udah siap nih kemarin dan Pak Bowo juga siap. Kira-kira mau ngapain ini yang dibicarakan? Misalnya Pak Roy itu kemarin fokus kepada LTO sama apa itu? Eh, untuk peningkatan value ya, social value, community value. Lalu Pak Bowo akan dikaitkan dengan community security. Nah, ini sudah ada nih Pak Bowo dengan Pak Roy kemarin sudah membuat, sehingga saya ketika dapat informasi kemudian saya rubah itu revisinya sesuai dengan permintaan dari Bapak-bapak. Jadi teman-teman sekalian juga dari brief sheet itu kalau pengen berubah, pengen sesuai supaya berkaitan langsung dengan tujuan rakor ini yaitu mencapai lifting di tahun depan, maka diperkenankan itu saja. Nah, cuman detailnya seperti apa nanti saya rubahkan
di brief sheet-nya kita rubah, ya. Sekali lagi, masing-masing grup bagaimana mengelola grupnya dan kemudian mau bentuknya seperti apa, itu monggo saja, terserah masing-masing eksekusi seperti apa. Yang penting nanti diinformasikan aja ke tim, ke WA grup Pokja itu. Ya, kita tahu mau ngapain nih sebetulnya. Apakah FGD atau ada presentasi, ada challenge, ada apa nanti bentuknya apa namanya talk show juga ya misalnya bisa aja nanti tentu saja ruangannya bisa disesuaikan ya sehingga Bapak Ibu sekalian bisa minta kepada IO untuk merubah ruangan untuk disesuaikan. Misalnya untuk grup 1 misalnya. Grup 1 pengadaan ya. Ini mau buat namanya bentuk presentasi dan diskusi. Berarti nanti dibikinnya misalnya saya mau classroom misalnya. Nah, nanti IO-nya yang menyiapkan ya. Atau mungkin bentuknya kayak rapat pakai USIP gitu ya. Ada USIP lalu para pimpinan ada di ujung lalu kiri kanan rapat bisa jadi seperti itu. Ya. Nanti bisa disesuaikan dengan permintaan. Oleh karena itu ini juga perlu nanti Bapak Ibu sekalian untuk apa namanya ya, untuk memberikan masukan dan memberikan eh, maunya seperti apa ya. Jadi lagi-lagi mungkin saya perlu tegaskan bahwa peran dari Bapak Ibu sekalian di breakout session ini sangat sentral gitu ya. Sentral dan jalannya Pokja ini di setiap grup akan bergantung dari setiap Bapak Ibu sekalian ya. Kalau nah kami dengan teman-teman perumus ya di SKK Migas itu membantu untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi ya. Jadi misalnya Bapak perlu seperti ini, ruangannya nanti U-shape dan seterusnya itu kita fasilitasi, kita pastikan bahwa itu memang U-shape bentuknya. Ya nanti IO yang akan melakukan, tapi yang memastikan itu adalah tim kami. Termasuk konsep-konsepnya itu tolong bisa di-share di dalam masing-masing Pokja. Nah, oleh karena itu, selain kami mohon bantuannya untuk melakukan review terhadap briefing slip yang sudah saya bikin, ya, yang dibikin oleh kami di Uper, tolong bantuannya untuk direview, diberikan masukan. Sekali lagi karena itu sifatnya masih draft, bukan yang final itu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau memasukkan silahkan ya. Sementara ini yang sudah sering memasukkan dan belum mereview adalah tempatnya Pak Roy sama Pak Bowo dan Pak Novan ya. Pak Novan itu udah banyak masukan. Tapi kalau yang lain mau masukin, oh ya Pak Dwi kemarin juga sudah kasih masukan juga ya. Tapi pun demikian nanti kalau direview lagi silahkan untuk diberikan masukan. Nah, terakhir yang paling penting adalah masing-masing Pokja, saya menyarankan dalam waktu dekat itu rapat dengan timnya, Pak, untuk menginformasikan apa yang kita diskusikan hari ini. Jadi misalnya besok hari Senin, Selasa, Senin misalnya Pokja regulasi atau mungkin Pokja berikutnya akan hari Selasa dan seterusnya. Jadi bagusnya sih masing-masing Pokja untuk bikin rapat. Tapi kalau misalnya Pokja 1 Senin, Pokja 2 juga Senin nggak apa-apa juga. Nanti tim di Pertamina nanti akan Universitas Pertamina supaya dilibatkan di masing-masing Pokja gitu ya. Karena kita punya pembagian juga untuk 4 Pokja ini. Nah, jadi saya sarankan Bapak Ibu sekalian untuk membuat jadwal kapan kira-kira untuk rapat. Nah, tentu saja nanti mudah-mudahan ada panitia yang juga ikut, termasuk IO sehingga aware terhadap apa yang akan diinginkan oleh Bapak Ibu sekalian. Gitu. Saya kira itu yang penting sekali untuk kami sampaikan di rapat hari ini. Ya, eh, em, silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan atau komentar atau masukan.
Tadi konfirmasi ya Pak Rinto. Yes, silahkan Pak. Tadi brief sheet-nya sudah ada, draft atau oret-oretannya sudah ada Pak ya untuk Sudah. Pokja. Nanti mungkin udah di-share ya Pak ya? Sudah di-share di Pokja 4. Nanti saya share lagi deh. Iya. Boleh saya share lagi setelah ini. Biar berangkatnya dari situ aja kali ya kalau mau ditambahin gitu ya. Ya, betul. Nah, betul, mungkin sekedar masukan aja. Kalau memang ini khusus yang perwakilan aja gitu loh ya Pak Rinto. Mungkin nanti ada usulan dari kami, tapi nanti subjek tuh rembukan sama teman-teman yang lain. Apa yang akan coba untuk di put on the table dari masing-masing perwakilan untuk menunjang lifting. Nah, kalau kayak kami yang kegambar saat ini dengan adanya brief sheet kayak gini, bagaimana upaya kami untuk menambah lifting tahun ini melalui pengurasan stok atau dead stock. Mungkin itu yang kami akan. Tapi nanti kami coba akan bicarakan lagi, kami scrutinize lagi lah, kami rembukan lagi. Kalau bisa seperti itu aja, put on the table apa yang bisa ditawarkan secara kuantitatif untuk menambah produksi. Itu Pak. Ya, sip. Betul. Jadi nanti silahkan berawal dari Brexit briefing sheet yang sudah saya bikin, nanti saya share segeranya. Setelah ini saya akan share untuk masing-masing Pokja. Kebetulan sudah ada semua. Kalau Bambang Dwi kan dia enak itu mau berjalan sumur masyarakatnya dibantu Pak Abbas, udah saya share ya Pak Abbas di grup Kadep Operasi sama Japri Pak Abbas yang dari Parindo brief sheet-nya. Ya gitu nanti direvisi aja Pak Abbas, kayaknya kita nanti rapat Pak Abbas. Kayaknya agak nyambung ya Pak Dwi ya, yang disampaikan Pak Abbas nih dari diskusi kita kemarin ya. Ya agak sejalan gitu ya. Nyambung Pak Abbas, memang udah sama berarti frekuensinya Pak Rinto sama Pak Abbas. Ya, suaranya sudah sama Pak. Nanti bisa dilihat dan dilengkapi lah dari Brexit. Terus terang itu waktu kami bikin itu ada beberapa yang mungkin nggak update ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa update lah. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Abbas itu betul mengenai sumur tua itu belum masuk kayaknya itu. Di tempatnya Pak Dwi mungkin harus dimasukin itu. Cuman seberapa tua ya Pak? Tua banget atau tua sekali atau kurang tua? Tuanya kira-kira udah janda rasa perawan masih. Jompo. Masih bisa keluar minyak lah Pak dikit-dikit. Oke, berarti nggak jompo-jompo amat dong. Enggak lah, masih ada minyaknya. Ya, masih bisa berdiri ya. Maksudnya pipanya Pak. Tripodnya masih harus berdiri itu tripod Pak. Kalau nggak bisa kita pompa. Ya, repot kalau nggak bisa dipompa. Betul. Oke, sip. Nggak keluar minyak nanti. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada lagi? Sore Pak Rinto. Sore. Sebentar, siapa ini? Double. Ya, Adia Pak. Halo. Adia Pak, Adia. Oh Adia, apa kabar kamu? Dari Papua? Luar biasa ini. Baru join. Oh, no problem Pak Adia. Kasih Pak Rinto. Nanti kami siap support. Tapi nggak berani nanya-nanya di depan karena baru masuk nih. Tapi nanti pasti koordinasi sama Mas Bambang Dwi. Ya, Pak. Ya, kalau sumur masyarakat di Pamalu nggak ada Pak. Ya Bapak tahu lah. Ya, di Pamalu maunya milik masyarakat semua ya, bukan milik Indonesia. Ya, kalau lifting ya salah satu harapannya dari Pamalu adalah pengawasan LNG itu bisa kita take over Pak. Tapi tentunya sudah tersertified gitu. Kalau lifting. Ya. Sip. Ya nanti ada Pak Abbas sama Pak Dwi, silakan dirembuk kira-kira bagaimana. Pak. Ya. Sorong dong Pak. Ya, aku belum ada undangan ke Sorong. Bisa undang. Nunggu undangan nih. Ya Pak, penuhan. Oke, thank you Pak Dias. Ada lagi? Pak Rinto, bawa Pak. Ya Pak Wawa, silakan Pak Wawa. Ya cuman make sure aja nanti pada saat kan intinya dari rakor ini kan breakout session ya. Jadi kita coba untuk mengambil intisari-intisari atau insight dari teman-teman semua. Jadi memang yang ikut breakout session itu kan bukan hanya yang ada di SK Team itu ya.
Dan itu kan ada 5 pokja sih kalau di SK sih, termasuk karena yang PPN sama security kan kita gabung, perizinan pertanahan kita gabung ya semua. Itu sih sebenarnya udah cukup banyak ya orang-orang yang di dalam SK itu. Namun demikian kan memang kalau saya pikir belum begitu engage ya di sini, karena memang kan yang selalu update kasih komen itu kan teman-teman SKK semua nih, yang belum engage sama sekali gitu ya. Nah kemudian saya sih pikir gini Pak, karena beberapa kali memang kita buat pokja dalam satu acara rakor gitu, ada satu momen gitu ya, itu ngeblank semua gitu. Apalagi ya kita omong gitu. Jadi nggak ada trigger, nggak ada moderatornya, ataupun tidak ada apa yang membuat challenge gitu untuk orang-orang tuh speak up gitu ya. Karena memang sifatnya, bahkan tadi siang saya juga bahas, ini yang dari tim undangan sih, simple aja pertanyaannya sih, ini yang mau diundang setingkat apa ya gitu ya. Oke, setingkat apa ya saya bilang. Saya pikir pembuat kebijakan kan harus minimal manajer ke atas gitu ya. Tapi saya pikir nggak ada yang dibuat kebijakan di sini kan, malah fungsi-fungsi teknis operasional yang malah harus datang di sini, karena kan yang berhubungan langsung dengan kondisi-kondisi yang ada di lapangan gitu. Nah, saya pikir mungkin boleh Pak, nanti kan Bapak juga ngelit ya di sini ada teman-teman Uper itu, saya nggak tahu nih komposisinya akan seperti apa, dan memang sejauh apa involve-nya teman-teman Uper, tapi saya yakin pasti Pak Rinto dan mungkin Bu Eka akan ngelit ya di sini. Nah paling tidak membuat satu kayak moderator menengah lah gitu. Kan ada dua hal nih, ada yang diem aja, ada yang terlalu aktif, bahkan sampai nggak ada kesimpulan gitu, berdebat panjang segala macam, topiknya itu aja. Saya pernah ikut tuh yang masalah perkapalan itu Pak, waktu itu zaman Batam itu sampai kalau dulu malah sama vendor itu lebih parah, itu sama asosiasi yang ngomong ini ya kepentingan dia aja, tapi kan kalau kita kan rakor internal, kepentingan pasti kepentingan K3S pasti kepentingan kita juga, karena itu akan bagus itu. Nah, bagaimana caranya men-challenge orang-orang tuh supaya speak up, yang pertama lebih berani. Jadi nggak apa-apa tuh out of the box juga nggak masalah, jangan sampai ada kondisi di mana gua ngomong apa juga pasti gitu-gitu aja lah misalkan seperti itu. Tapi balik lagi kan kita mencoba untuk menghimpun insight-insight orang, teman-teman K3S, teman-teman perwakilan, teman-teman dari fungsi formalitas PRS dan lain-lainnya, itu untuk paling enggak oke deh lu omong apa aja boleh lah di sini, yang penting cobalah kita pikirin, meskipun itu sesuatu yang intinya out of the box, oke kita kasih di parking lot, tapi kan kita boleh dong nanti kita sampaikan ini ke atasan atau ask for help lah paling enggak ya, for help ke fungsi lain, ke bidang lain. Ini gimana sih caranya untuk yuk kita sama-sama change mindset kita, yuk saling berkolaborasi, kan intinya itu kan, kalau change mindset kan kolaborasi. Bahkan juga change mindset itu intinya itu ada faktor perizinan, percepatan perizinan. Artinya SKK Kemenkes sudah melihat nih, selain peningkatan produksi, percepatan perizinan itu penting gitu. Kalau nggak ada itu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah balik lagi, gimana Pak caranya untuk Bapak bisa mengawal kita, paling nggak ya men-trigger lah teman-teman untuk lebih aktif dalam berdiskusi gitu Pak. Nah nanti kalau masalah orang-orangnya udah kita atur, nanti siapa yang masuk ke pokja ini, masuk ke pokja ini gitu Pak. Itu Pak tambahan dari saya Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak Bowo, terima kasih banyak. Jadi begini Pak Bowo, jadi kalau sebenarnya bisa saja kalau akan dimasukkan ke sini, cuman kemarin itu pertimbangannya begini, khawatirnya teman-teman dari Uper ini kan secara persoalannya kan tidak terlalu paham ya terkait dengan detailnya ya, detailnya. Barangkali dari sekian banyak orang di Uper yang ikut di tim ini mungkin hanya saya yang paham betul ya terkait dengan proses di SKK Migas. Tetapi kalau misalnya diminta untuk sebagai penengah saja, dengan artinya kita cuma mengatur lalu lintasnya, itu mungkin saja bisa. Cuman persoalan barunya adalah begini Pak, ini kan ada 4 pokja dengan 8 masing-masing 3, 3, 8, 9 grup nih, 9 ruangan. Nah, kami itu punya keterbatasan yang terlibat di
dosen-dosen yang ikut serta ini kan cuman ada 6 dosen ya, 6 dosen. Nah, kelihatannya kalau sampai ke sana masing-masing grup ini agak repot ini. Maksudnya repotnya orangnya juga nggak akan ada gitu ya. Jadi mungkin harus ada semacam penyesuaian atau diskusi lebih lanjut nih. Maksud saya begini, kita bisa bikin namanya istilahnya kayak nggak semuanya kami misalnya. Contohnya begini. Pak, ya. Pak. Oke, saya potong sedikit. Mungkin kayak semacam mungkin briefing singkat kepada para PIC, Pak. Nah, mungkin jadi ada standarisasi misalkan dalam pembahasan batasannya apa, kemudian nanti apa saja sih yang bisa dibahas itu mungkin dibuat list dalam format Excel gitu, itu cakep juga dalam 3 minggu ini ya kita udah list tuh Pokja, misalkan di perwakilan tadi Mas Dwi sama Mas Abbas lifting, kemudian sumber masyarakat, nah itu kita tapi udah ada listnya Pak, jadi ingat kita, nah jangan sampai yang udah kita bahas sekarang pas sampai di sana, oh iya apa kemarin kita bahas. Ya kita bisa buatkan kali itu kita bisa buatkan. Nah nanti kita buatkan. Saya kembali lagi ke tadi ya Pak, saya supaya clear aja. Jadi mungkin kalau misalnya beberapa dosen yang untuk menghandle sebagian saja yang belum itu masih bisa. Misalnya gini, contohnya yang grup 1 Pak Novan itu kalau saya lihat dia sangat siap untuk menghandle seluruhnya. Misalnya gitu ya. Menurut pertimbangan mungkin nggak perlulah saya hadir di situ atau orang dosen dari Pertamina untuk hadir di situ karena pasti akan ramai. Tapi kalau melihat yang lain misalnya misalnya gini, yang PPM dan Himbara misalnya. Saya tahu Pak Roy juga bisa, tapi kalau misalnya ingin saya terlibat langsung di situ sebagai bagian dari yang moderator, mungkin saya bisa gitu ya. Menjadi menengahi atau membuat memfasilitasi supaya diskusi jalan. Itu menjadi moderator itu mungkin karena saya sangat paham dengan PPM, dengan security dan Himbara misalnya. Nah, cuman kalau misalnya Kapnas mungkin Bu Eka bisa. Jadi maksudnya nggak harus semua Pak. Nah nanti kalau misalnya kita bisa diferensiasi atau pilihannya berikut seperti yang Pak Bowo tadi sampaikan, kita bikin list saja semua dari setiap grup ini kita diskusikan. Walaupun di Brexit belum ada. Briefing belum ada. Nanti saya bikinkan Pak. Perizinan itu apa saja, tapi mengacu kepada yang masukan Pak Novan ya. Pak Novan sudah kasih masukan. Nanti kita bisa bikinkan pengadaan juga begitu. Masing-masing grup saya bikinkan deh. Termasuk perwakilan untuk bentuknya Excel. Jadi nanti setelah ini saya akan rapat dengan teman-teman Uper nanti bagi-bagi tugas lah untuk menyiapkan masing-masing grup itu akan seperti apa. Kalau Excel yang berisi tentang isu dan terkait dengan tindak lanjut kita udah bikin Pak, udah ada. Tapi nanti isinya bisa kita bantu untuk diisikan dulu untuk pegangan awal ya. Walaupun nanti selama periode menjelang rapat ini mungkin teman-teman bisa dipakai untuk bahan untuk rapat ya, untuk memastikan bahwa apa yang ditulis itu sudah sesuai dengan yang diharapkan gitu. Sama satu lagi gini Pak, mohon masukan juga. Nanti kan di setiap kelas breakout kan ada tim Uper ya Pak? Ya, betul. Nah, nanti memang harus sudah dedicate dari sekarang Pak ikut dalam pembahasan, kemudian juga dia tahu key issues-nya tuh apa yang akan dibahas, sehingga tidak hanya mencatat, tapi dia juga sudah mengerti gitu. Soalnya kan beda ya Pak, catat sama membuat summary dengan pemahaman ya. Ya, betul Pak. men-trace-nya terus dia coba kembangkan, bahkan dia juga mungkin bisa jadi penengah juga tuh, mungkin bisa menengahi, kan kadang ada pertanyaan tapi pertanyaannya apa, jawabannya apa, sehingga dibahas beda, akhirnya hasilnya nggak pas gitu, tapi mungkin dia
dari pihak luar kan mungkin bisa blank paper juga, maksudnya ini kali Pak, oh iya betul-betul, nah itu yang kayak gitu-gitu Pak. Jadi emang kalau bisa sih udah dedicated dari awal, dia sudah mengetahui tentang konsep dari inti permasalahan yang ada di tiap pokja itu Pak. Itu akan lebih bagus sih Pak. Jangan tiba-tiba dia hari itu, kamu di situ, catat ya. Oke Pak, saya catat. Nah pas dicatat, pas Pak Rinto kumpulin, ini maksudnya apa ya? Ini banget ya. Nah itu yang saya khawatirkan kayak gitu. Jadi emang harus tahu lah isu dan apa yang Ya, betul Pak Bowo. Jadi di rapat hari ini semua tim dari Uper udah datang juga ikut serta Pak. Jadi di online hari ini kalau Bapak bisa lihat di peserta yang hadir itu semua dari tim Uper juga ikut nih. Mulai Bu Eka, kemudian ada Pak Andika dan seterusnya itu Pak Ferry. Semua ikut di dalam rapat ini Pak. Jadi mudah-mudahan paling tidak mendadak sontak baru tahu sekarang ya. Tapi dari awal juga sudah ada. Dan kalau saya sudah rapat kemarin, besoknya saya update di tim untuk mengetahui apa yang terjadi. Dan tapi saya sepakat Pak, bahwa sepakat sekali ya dengan Pak Bowo. Itulah kenapa kemarin itu saya mengusulkan kalau bisa semua pokja itu rapat dan di dalam setiap pokja itu sudah saya taruh pembagian tugasnya siapa yang datang di pokja itu dari Uper. Jadi kalau di pokja itu ada rapat, tim Uper akan ada di situ dan ikut mendengarkan, ikut mencatat dan mungkin ikut memberikan masukan ya. Jadi dalam setiap pokja itu sudah saya bagi nih. Kalau misalnya pokjanya di WA Group ya. Di WA Group itu ada pokjanya, misalnya pokja 1 misalnya. Pokja 1 itu di situ kita sudah memasukkan juga tim Uper yang memang nanti akan membantu pokja 1 ya. Jadi di situ ada yang tugas itu adalah, saya jadi lupa ini ya, Bu Nanda sudah ada di situ dan satu mahasiswa yang ikut bantu. Jadi sudah kita bagi-bagi Pak. Nah harapannya kalau teman-teman itu bisa rapat dan ada rapat koordinasi ya, sebagusnya online ya, online nanti teman-teman dari Uper akan hadir dan ikut mendengarkan setiap update di dalam diskusi program itu. Jadi saya sepakat dengan Pak Bowo ya. Artinya memang sejak dari awal itu sudah harus paham dan mengetahui dari apa yang dikerjakan. Dan memang teman-teman Uper ini sudah terlibat dari awal dan mudah-mudahan kalau nanti ada rapat ya ikut lagi seperti yang sekarang ini. Besok itu Pak Bowo kan kita mau update ya setiap minggu ya. Nah, saya mengusulkan hari Rabu. Nah, cuman memang kalau offline itu kami itu bagusnya ada undangan, Pak, dari dari SKK Migas akan lebih mempermudah ya kita untuk kemudian pamit sebentar untuk ke SKK Migas. Jadi nanti minggu depan kalau diperkenankan kita bisa rapat hari Rabu offline dan kemudian nanti mohon bantuannya untuk ada itu surat undangannya Pak, sehingga kita bisa hadir lebih banyak. Dan saya sepakat juga nanti akan ada, tolong nanti kalau setiap ada rapat teman-teman bisa kasih update-nya di grup WA supaya yang ditugasi untuk tiap pokja juga aware Pak untuk datang ikut terlibat gitu ya. Itu Pak Bowo. Kalau tadi saya harapan tiap pokja punya ininya sendiri Pak, tiap punya tanggung jawabnya masing-masing. Jadi PIC-nya akan meeting sendiri pun nggak masalah sih, mau online gitu ya, mau offline, supaya lebih fokus gitu. Jadi macam simulasi dulu nih, untuk nanti ada diskusi. Tapi simulasi antar kita yang udah tim pokja yang sudah terbentuk. Tapi kan nantinya akan lebih banyak lagi kan yang ikut. Nah, tapi paling enggak
isu-isu yang sudah mau dibahas tuh sudah tersampaikan dan mungkin kalau bisa ada solusinya ya udah nanti nggak usah dibahas, tinggal dikasih kesimpulan dibanding kita baru ngebahas nanti dari nol ya begitu aja kan cuman ada 3 jam itu nggak lama Pak sebenarnya cuma diskusi begini. Ya saya pikir kalau mau diskusi kecil-kecil per Pokja sih silakan Pak, nanti saya kawal juga kalau butuh undangan bisa lah nanti kita buatin. Tapi nggak harus nunggu misalkan minggu depan semuanya 4-4-nya. Nah kalau 4-4-nya kadang kan kebanyakan tuh nggak efektif. Tapi boleh juga seperti itu supaya nanti bisa kita undangan yang dibutuhkan itu untuk yang besok hari Rabu Pak, untuk yang tim perumus itu Pak, yang saya akan presentasi mengenai draft desain grand desainnya Dukbis minggu depan. Itu yang butuh undangan. Tapi kalau misalnya Pokja mau bikin rapat online setiap saat ya bisa aja, nanti bisa langsung sounding di grup lalu membuka online selesai. Karena kan begini ya, masalahnya itu kenapa online? Karena maksud saya ini kan orangnya di mana-mana ini. Kalau offline, kecuali kalau memang bisa ya, kalau offline nanti barulah kita butuh undangan. Kalau enggak sih enggak perlu Pak. Ya Pak, baik aja Pak, di info aja Pak untuk schedule. Saya siapkan undangannya di jauh-jauh hari ya Pak. Ya, oke. Ya nanti saya WA ke Pak Bowo ya. Siap. Ya Pak, makasih Pak. Ya, makasih Pak. Teman-teman Pokja, ini kira-kira Bapak-bapak mau diskusi kapan ya? Nanti mohon infonya Pak ya. Supaya menyampaikan jadwalnya kapan mau diskusi gitu, supaya ada kita bisa monitor kira-kira. Tapi saya sepakat dengan Pak Bowo tadi mengenai ini Pak, simulasi ya. Jadi kalau saya kemarin mengamati, sebetulnya yang sangat siap untuk Pokja itu kemarin Pak Novan. Ya, saya sudah melihat bahwa beliau itu kira-kira nanti mau seperti apa itu sudah bisa kebayang gitu ketika Pak Novan itu menceritakan nanti begini-begini. Nah, saya nggak tahu yang Master List nih misalnya. Pak Bontris itu nanti mau ngapain, terus nanti leadernya sebagai leader nanti ngapain. Kan Pak Bontris itu ada grupnya juga ya, ada wakilnya, ada siapa gitu ya. Nah, itu mungkin perlu digambarkan itu kira-kira, dan itu Pak Bowo betul sekali, itu harus disimulasikan. Karena kalau perizinan kemarin saya udah kebayang nih nanti akan dinamika di dalam kelompok itu akan seperti apa, sudah kebayang. Nah, di Pokja nilai tambahan sosial yang Pokjaknya PPM sama security dan Himbara ini kemarin sedikit banyak juga sudah kebayang nih saya. Ya, karena dari rapat-rapat kemarin saya udah ngelihat oh ya kira-kira nanti akan begini-begini itu sudah kelihatan. Tetapi memang perlu dituangkan dalam bentuk tulisan supaya bisa guidance, dan itu kalau bisa disimulasikan akan lebih bagus karena kita menjadi akan siap sekali ketika Pokja. Karena yang dikhawatirkan Pak Bowo itu betul itu. Jadi nanti jangan sampai terjadi nanti bingung kita mau ngapain karena nggak pernah kita simulasikan gitu loh. Itu betul Pak. Jadi nanti bagusnya itu agak ada simulasi. Nah, simulasi tadi bentuknya bisa macam-macam. Artinya bisa bebas saja teman-teman efektifnya seperti apa. Apakah mau FGD atau bentuknya nanti diskusi terbuka atau bentuknya adalah sharing session atau mungkin bentuknya ada narasumber yang dipanggil untuk kemudian diskusi. Ya itu yang tahu persis tentu saja adalah teman-teman. Nah, kalau modelnya sudah ketahuan nanti kita bisa lihat. Nah, sekali lagi mengenai moderator, kita bisa Pak bantu, tapi kalau sejumlah 9 ini terlalu banyak barangkali. Tapi kalau dulu kemarin 3 aja cukup nih masing-masing untuk ada moderator. Nah, karena ini banyak, jadi mungkin harus pilih-pilih nih, mana yang perlu, mana yang enggak. Nanti kita bisa atur nih siapa yang jadi moderator. Misalnya saya menjadi moderator untuk yang Pokja 3 misalnya.
Nanti yang Pokja 2 itu mungkin butuh 1, tapi nanti khusus yang Kapnas misalnya. Nanti yang masuk di situ misalnya Bu Eka atau Bu Eka atau Pak Riko misalnya. Lalu untuk yang perizinan mungkin yang butuh ini master list misalnya. Yang di situ nanti bisa siapa yang. Nah, tapi kalau semuanya setiap grup ini 9 orang ini kita kekurangan orang nih karena kita kemarin yang terdaftar cuman ada 6 sama saya. Tapi itu nanti sambil jalan aja Pak Bowo, sambil jalan kita lihat kira-kira perkembangan seperti apa. Kalau memang misalnya udah bisa jalan dengan dan teman-teman kalau kami bisa misalnya di PPM dan security nanti cukup Pak Roy yang bisa mengendal, kita cuman saya bagian yang support dan kemudian memastikan hidup diskusinya, bukan bagian dari moderator, bisa aja itu bisa kita lakukan ya. Terus di Himbara itu kan ada Pak Galih. Pak Galih ini kan apa namanya cukup banyak ide nih. Nah, nanti siapa tahu dia punya pikiran apa gitu ya kira-kira. Saya kira itu Pak Bawa ya. Nanti sambil jalan Pak, nanti untuk yang ini kita bisa bahas lebih lanjut Pak. Ya, baik, makasih Pak. Thank you Pak. Ya, nanti ada lagi Pak pertanyaan dari teman-teman Pokja? Kalau tidak ada, yang kami tunggu tentu saja saya monitor setiap hari, setiap saat di Pokja. Mohon komentarnya atau masukannya di Pokja untuk kita bahas ya. Ini Pak Dwi sangat aktif nih di Pokja, sudah mulai ini, bisa aja bagus nih untuk kemudian kita bisa mengelaborate apa yang akan terjadi di Pokja masing-masing. Saya kira demikian. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita close dulu ya Pak Bowo ya. Ya Pak, gimana Pak? Nggak dengar, sorry, gimana? Ini udah nggak ada pertanyaan lagi. Kira-kira kita tutup dulu. Terima kasih banyak. Nanti ya kita bahas di grup aja agar diaktifkan aja Pak. Menjelang betul. acara. Ya. Kebetulan di setiap di setiap Pokja itu ada saya, ada Pak Bowo, lalu ada tim dari Uper yang ditugasi di setiap Pokja itu ada. Kecuali Pokja perwakilan belum kita masukkan karena kemarin baru muncul belakangan. Kemudian kalau nanti ada diskusi di grup itu nanti kita bisa monitor gitu setiap saat ya. Baik, saya kira demikian rapat kita koordinasi hari ini. Kita akan rapat lagi dalam waktu cepat sambil kita monitor perkembangan dari rapat masing-masing Pokja. Cuman tambahnya satu sebelum kita tutup, untuk yang hari pertama ini sebetulnya relatif sudah mateng, relatif sudah nggak ada diskusi, mudah-mudahan sudah final sehingga kita sekarang bisa fokus ke masing-masing Pokja. Jadi untuk yang hari 1 panel-panel diskusi sudah relatif mateng. Berikutnya yang kita akan fokuskan sekarang adalah di masing-masing Pokja ini bagaimana bisa berjalan dengan baik gitu ya. Dan sekali lagi terakhir, peran Bapak Ibu sekalian leader dari setiap Pokja menjadi sangat penting. Dan mungkin bisa kembali lagi ke keputusan dari SK-nya Pak Kepala ya, untuk bisa dikonsider ketika mendiskusikan dari masing-masing anggota Pokja. Demikian dari saya, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian untuk kontribusinya kepada teman-teman Uper. Kita besok akan rapat lagi. Mohon nanti kita untuk menindaklanjuti apa yang kita rapatkan hari ini. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat sore, selamat istirahat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Makasih Bapak Ibu sekalian.
Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih Pak Rinto. Terima kasih banyak. Sehat Pak Rinto semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Dwi sehat-sehat. Thank you, Pak Bapak-bapak sekalian.